Bab 338, Simuin, 1. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Simuin, yang terletak di Laut Selatan, adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil. Lebih dari setengah populasi dan infrastrukturnya terkonsentrasi di pulau-pulau Tengah Sedor dan Larupa, jadi tentu saja, ibu kota kerajaan juga terletak di Pulau Sedor Tengah. Hal yang sama berlaku untuk gerbang Lungsin Simuin. Selain Sedor dan Larupa, tidak ada pulau lain yang memiliki gerbang Lungsin yang dibangun di atasnya. Senyaman layanan Warp Gate, mereka sama mahalnya untuk dipasang, dan bahkan setelah pemasangan, mereka membutuhkan biaya perawatan yang konstan untuk beroperasi. Dengan demikian, gerbang Lungsin tidak dipasang di pulau-pulau lain yang memiliki jumlah populasi jauh lebih rendah daripada pulau-pulau utama Simuin. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang Simuin masih sangat bergantung pada perdagangan maritim. Kapal layar biasanya digunakan untuk berdagang dengan pulau-pulau yang tidak memiliki gerbang Lungsin, tetapi selain pulau-pulau itu, kapal-kapal itu juga digunakan untuk berdagang dengan negara-negara kecil yang bertetangga dengan Simuin serta suku-suku liar samar. Meskipun mungkin lebih baik hanya memasang beberapa warp gate lagi daripada mengalami masalah seperti itu, ada alasan yang tidak dapat dihindari mengapa lebih banyak yang belum dipasang sampai sekarang. Negara kepulauan kuno ini telah didirikan pada perdagangan maritim jauh sebelum gerbang Lungsin menjadi hal biasa, dan banyak warga bergantung pada industri ini. Dari guild perusahaan pembuat kapal kecil yang membuat kapal penangkap ikan yang lebih kecil hingga guild perusahaan galangan kapal besar yang membuat kapal perang dan kapal penumpang, serta guild perdagangan, semuanya bergantung pada laut. Karena banyak orang akan kehilangan pekerjaan mereka hanya dari pemasangan beberapa gerbang Lungsin, siapa yang akan bertanggung jawab atas hilangnya mata pencaharian mereka dan mendorong lebih banyak gerbang Lungsin untuk dipasang? Meskipun mereka mungkin memiliki satu set gerbang Lungsin rahasia untuk penggunaan pribadi, seperti di Yuras, gumam Yujin sambil membalik-balik buku panduan. Kekaisaran Suci Yuras mungkin diakui oleh publik sebagai salah satu negara paling maju di benua itu, tetapi dengan pengecualian ibu kota, hampir tidak ada gerbang Lungsin yang dipasang di seluruh negeri. Namun, itu hanya benar di permukaan. Di ruang bawah tanah Katedral Tresia, ada gerbang Lungsin tersembunyi yang dirahasiakan dari orang-orang biasa dan hanya digunakan oleh anggota pendeta berpangkat tinggi. Situasi di Yuras berbeda dari Simuin. Meskipun benar bahwa Simuin adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau yang berbeda, sebenarnya, satu-satunya wilayah nyata yang dapat mereka klaim untuk dikendalikan adalah pulau-pulau Tengah Sedor dan Larupa, Christina memberitahunya sambil menyandarkan tubuhnya yang sedikit goyah ke pagar kapal. Yuras memiliki hamparan tanah yang luas, dengan warganya tersebar di semua tempat. Bahkan jika mereka menolak penggunaan gerbang Lungsin di permukaan, mereka tidak punya pilihan selain diam-diam menggunakannya untuk mempertahankan penyebaran iman mereka. Yujin mengangkat alis, sepertinya kamu masih sangat menyukai Yuras. Tidak, saya tidak memiliki keterikatan padanya. Saya hanya merasa bahwa Anda tidak boleh buta terhadap yang sudah jelas. Saya tidak pernah sekalipun merasakan kesukaan untuk negara itu, Christina bersikeras tanpa ekspresi. Bagaimanapun, apa yang ingin aku katakan adalah bahwa keadaan Simuin dan Yura sangat berbeda. Kelas atas negara ini, seperti tokoh terkemuka, bangsawan, atau pejabat publik, tidak punya alasan untuk meninggalkan Sedor atau Larupa. Kiyah, Rhaimira, yang berada di sebelah Christina, tiba-tiba menjerit aneh. Saat ini, Rhaimira tampaknya tidak memiliki tonjolan seperti tanduk yang mencuat dari kepalanya. Setelah berjanji untuk tidak melakukan sesuatu yang aneh, Rhaimira telah dikeluarkan dari jubah Yujin dan sekarang melihat ke bawah ke laut dengan sebagian besar tubuhnya mencuat di atas pagar. Lihat ke sana. Ada ikan yang sangat besar, kata Rhaimira bersemangat. Bodoh, itu bukan ikan, itu lumba-lumba, Mer, yang rambutnya dicat hitam, mengoreksi Rhaimira dengan puas sambil dengan senang hati mengayunkan lengannya yang terjalin dengan Rhaimira. Seperti yang baru saja dikatakan Mer. Di laut di bawah pagar, sekelompok lumba-lumba bisa terlihat berenang di bawah permukaan air. Lompat. Lakukan lompatan. Kedua bocah itu menjerit berisik, tetapi ini tidak menyebabkan terlalu banyak keributan karena lusinan turis lain yang saat ini mengendarai kapal ini juga menunjuk lumba-lumba dan bersorak-sorai. Meski begitu, bukankah menurutmu dunia telah menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan masa lalu? Sienna bertanya dari sisi lain Yujin. Dia sebelumnya telah memberikan banyak pemikiran apakah dia harus mengikat rambutnya, tetapi pada akhirnya, Sienna telah memutuskan untuk membiarkan rambutnya bebas. Sambil menekan tangannya ke rambutnya, yang berkibar tertiup angin laut, Sienna menoleh untuk melihat Yujin dan terus berbicara, di era ini, bahkan kapal menjadi jauh lebih cepat. Ketika kita naik kapal untuk melakukan perjalanan ke Helmut saat itu, kita butuh setengah tahun hanya untuk sampai ke sana, bukan? Itu sekitar selama itu, Yujin mengangguk setuju saat dia juga bersandar di pagar. Mereka saat ini mengendarai kapal pesiar yang didorong oleh mesin bertenaga mana.
Meskipun tidak banyak waktu berlalu sejak mereka memulai, Pulau Sedor sudah bisa dilihat di kejauhan sebelum mereka menyadarinya. Meskipun jika kita menggunakan gerbang Lungsin, kita pasti sudah tiba sekarang, gerutu Yujin. Sienna mencacinya, karena kita di sini, kamu harus menikmati naik perahu. Seperti yang dilakukan Mer, dan Rai juga mengatakan ini adalah pertama kalinya dia melihat laut. Yujin bergumam, ada apa memanggilnya Rai? Apakah itu, Rai, Rai Tardet, 1. Heh, Sienna tertawa terbahak-bahak mendengar permainan kata-kata Yujin. Christina, terkejut dengan dengusan geli Sienna yang pendek dan tidak elegan, melihat bola-bali antara Sienna dan Yujin. Apakah dia dimaksudkan untuk tertawa sekarang? Haruskah dia mencoba cekikikan, bahkan jika itu hanya demi Yujin? Pikiran itu memang terlintas di benaknya, tetapi Christina tidak bisa membuat dirinya tertawa. Kamu tidak perlu tertawa. Keduanya baru saja kendur, Anise berkomentar dengan klik lidah jengkel, tidak dapat berhubungan dengan selera humor mereka juga. Rai Mira terlalu lama untuk memanggil dengan tergesa-gesa, tetapi jika kita memanggilnya Mira, itu mungkin akan membingungkan Mer, jelas Sienna. Wanita ini sangat menyukai nama panggilan Rai Mira, yang mengejar lumba-lumba dengan matanya, juga tertawa terkikik. Karena mereka telah memutuskan untuk menyamarkan identitas mereka secara menyeluruh, perlu untuk menangani masalah nama mereka. Yujin merasa perlu mengatakan sesuatu, ngomong-ngomong, Sierra. Ya, Yuri, Sienna menanggapi. Meskipun mungkin sudah terlambat untuk mengatakan ini, bukankah nama-nama yang kita pilih terlalu jelas? Kami hanya mengubah satu suku kata, Yujin menunjukkan ragu-ragu. Tapi nama-nama baru itu cukup umum, bukan? Sienna membantah. Itu benar, Yujin mengangguk sebelum menoleh ke Christina, terutama milikmu, Chris. Yang mereka lakukan hanyalah menghapus dua suku kata terakhir dari nama aslinya. Dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya, Christina mengangguk mengakuinya. Yuri, Sierra, dan Chris. Nama-nama itu benar-benar terasa umum. Sambil bertukar obrolan sepele seperti itu, kapal mereka tiba di tujuannya. Mereka mendarat di pulau terbesar kedua di Simuin, Pulau Larupa. Sebagai tujuan wisata populer, tanah suci para pejuang hadiah, Larupa memiliki populasi terapung terbesar di seluruh Simuin. Alasan mereka datang ke sini sederhana. Tujuan Yujin adalah diam-diam memasuki Simuin, mencari tahu gerakan Iris, dan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Sehubungan dengan ini, Grand Duke of Simuin, Ortus, telah menjanjikan dukungannya, tetapi tidak mungkin mereka dapat dengan mudah bertemu dengan bangsawan berpangkat tinggi seperti Grand Duke hanya dengan mengatakan mereka ingin bertemu dengannya. Meskipun itu mungkin berhasil jika kita mengirim kabar sebelumnya, pikir Yujin. Tapi mereka tidak melakukannya karena mereka khawatir Iris mungkin bersembunyi bahkan sebelum mereka mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Ortus. Untungnya, karena Ciel telah membuat nama untuk dirinya sendiri di Simuin mulai setahun yang lalu, dengan melakukan kontak dengan Ciel terlebih dahulu, mereka dapat meminta bantuannya untuk menghubungi Ortus sambil juga menyelidiki keberadaan Iris. Tentu saja, mereka tidak bisa hanya mengandalkan Ciel. Sebelum datang ke Simuin, Yujin juga telah mengerahkan berbagai koneksi klan Leonhard untuk mengetahui informasi tentang bajak laut Fury yang dipimpin Iris. Hanya dalam beberapa tahun, para Dark Elf itu telah berhasil menyatukan ratusan kelompok bajak laut yang telah berlayar di Laut Selatan, baik kecil maupun besar, dan dikatakan telah membuat Laut Solgarta, yang paling kasar dari semua lautan, menjadi basis operasi mereka. Laut Solgarta juga disebut Laut Iblis di Simuin karena arus laut liar yang berputar-putar di sana. Bahkan pelaut yang sangat berpengalaman dan terampil yang telah hidup selama beberapa dekade di laut takut mendekati Laut Solgarta. Tetapi jika keterampilan berlayar mereka tidak cukup, tidak bisakah mereka masih mengandalkan sihir untuk melengkapi upaya mereka? Meskipun siapapun bisa datang dengan ide sederhana seperti itu, sampai sekarang, Laut Solgarta masih belum sepenuhnya ditaklukkan. Alasan lain itu disebut Laut Iblis adalah bahwa itu sihir tidak bekerja dengan baik di sana. Alasan untuk ini belum diselidiki secara rinci, tetapi ada spekulasi bahwa itu mungkin karena sumber daya alam tertentu terkubur jauh di bawah laut. Meskipun itu terdengar seperti omong kosong bagiku, gerutu Sienna sambil menatap keluar jendela kereta. Begitu mereka tiba di Larupa, mereka telah naik kereta ini dan sekarang menuju kolisem terbesar di pulau ini. Orang-orang bodoh itu mengatakan bahwa sejumlah besar batu mana harus dikubur di dasar laut dan mana yang dipancarkan oleh batu-batu itu adalah apa yang mengganggu penggunaan sihir. Tetapi apakah mereka benar-benar percaya bahwa ide itu masuk akal? Nah, selain itu, mereka memiliki beberapa hipotesis serupa lainnya. Karena bahan-bahan alami yang mengganggu sihir, meski langka, memang ada, mungkin karena itulah mereka bisa menghasilkan omong kosong seperti itu, kata Sienna dengan mendengus meremehkan dan menggelengkan kepalanya. Namun, ketika datang ke bahan seperti itu, kisaran di mana mereka dapat membatasi penggunaan sihir sangat minim, kan? Yujin menunjukkan. Mari kita lihat sekarang. Adriat adalah yang paling efektif dari semua bahan tersebut, tetapi untuk menciptakan medan kekuatan penekan sihir yang dapat menutupi area seluas itu seperti seluruh laut, kamu perlu mengganti semua air laut dengan Adriat. Sienna teringat sesuatu, dikatakan bahwa laut memiliki banyak karang. Itu benar, Yujin mengangguk.
Alasan lain mengapa seluruh laut begitu kacau adalah karena ada terlalu banyak pulau kecil di dalam perbatasannya. Pulau-pulau besar dan kecil yang menghiasi Laut Solgarta digunakan sebagai benteng oleh para perompak. Untuk mencari tahu mengapa sihir tidak bekerja dengan baik di sana, kita harus pergi ke sana secara pribadi untuk mengetahui dengan pasti, tapi, Sienna ragu-ragu. Nah, di antara semua hipotesis yang beredar, ada satu yang saya rasa mungkin yang paling masuk akal, bahwa Laut Salgarta pernah menjadi sarang naga. Hipotesis menyatakan bahwa seekor naga mungkin telah mengambil Laut Solgarta sebagai wilayah mereka, membangun sarang mereka di suatu tempat jauh di bawah laut atau di gua bawah laut yang terhubung ke sebuah pulau. Mereka kemudian menjerat arus laut dan menciptakan medan gaya yang menghambat semua sihir untuk mencegah akses yang tidak sah. Meskipun Ariartel mengatakan bahwa semua naga selain dirinya pergi ke hibernasi, itu tidak akan aneh untuk sihir yang telah dilemparkan naga sebelum pergi tidur untuk tetap aktif sampai sekarang. Jika benar-benar ada naga, pasti ada jumlah harta yang mengejutkan yang menumpuk di sarang mereka, jadi naga itu secara alami ingin harta mereka tetap berada di tempatnya saat mereka dalam hibernasi, Sienna menduga. Sihir mungkin tidak bekerja dengan baik di laut itu, tapi sepertinya Demoneyes masih bisa digunakan. Komentar Christina, yang telah mendengarkan dalam diam saat dia memiringkan kepalanya dengan rasa ingin tahu. Para bajak laut telah berhasil menjadikan laut neraka itu markas mereka karena Demoneye of Darkness milik Iris dan kekuatannya untuk membuat jalan dari satu petak kegelapan ke petak kegelapan lainnya, memungkinkannya untuk melompati seluruh kekacauan arus laut yang mengamuk. Demoneyes berbeda dari sihir, mereka bahkan tidak menggunakan mana. Dan bahkan di antara para Demon Folk, itu adalah kekuatan yang sangat langka, gumam Yujin dengan alis berkerut. Bahkan selama perang 300 tahun yang lalu, hanya ada paling banyak selusin Demon Folk yang dilengkapi dengan Demoneye. Yujin lebih lanjut mencatat, dan bahkan di antara Demoneyes, Demoneye of Darkness Iris dan Demoneye of Divine Glory Gavit sangat unik. Karena kekuatan mereka diberikan kepada mereka secara pribadi oleh Raja Iblis. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Menilai mereka hanya dengan peringkat, kedua Demoneyes itu sebenarnya memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada Demoneye of Fantasy. The Demoneye of Fantasy, seperti namanya, hanya mampu menunjukkan ilusi. Itu tidak bisa melakukan apapun untuk benar-benar mempengaruhi kenyataan. Namun, bahwa Demoneye sangat cocok dengan penggunanya, Ratu Iblis Malam, Noir Giabella. Selain itu, Noir telah menggunakan segala macam metode untuk meningkatkan level kekuatannya dan telah melatih Demoneye of Fantasy-nya hingga batasnya. Yayah! Suara sorak-sorai bergema melalui jendela kereta dari suatu tempat di dekatnya. Apa? Terkejut dengan sorak-sorai, Yujin menjulurkan kepalanya keluar jendela untuk melihatnya. Dia melihat orang-orang melambaikan tangan mereka di udara dengan penuh semangat dari dalam gerbong mereka dan di pinggir jalan. Mereka melihat sebuah menara di kejauhan dan gambar yang secara ajaib diproyeksikan dari puncak menaranya. Mungkinkah itu tiruan dari layar sihir yang merupakan pemandangan umum di Helmut? Namun, layar yang diproyeksikan dari puncak menara memiliki kualitas yang jauh lebih rendah daripada yang terlihat di Helmut, dan dalam hal kuantitas, itu juga satu-satunya yang bisa dilihat. Apakah Anda menuju untuk menonton pertandingan juga, tamu-tamu terkasih? Kusir yang memegang kendali kuda bertanya sambil tertawa kecil. Suara itu berarti pertandingan pembuka baru saja dimulai. Tapi ya, pertandingan itu tidak benar-benar layak dilihat, jadi tolong jangan merasa terlalu tidak sabar. Mador Coliseum tidak pernah menyesuaikan waktu pertandingan yang dijadwalkan, jadi Anda akan punya banyak waktu untuk sampai ke sana. Jika pertarungan tidak layak ditonton, mengapa mereka membuat keributan seperti itu? Yujin bertanya. Ah, itu, saat Anda naik kereta, para tamu terkasih, Anda pasti tidak melihatnya. Baru saja, pahlawan utama hari ini muncul di layar, Kusir menjelaskan dengan senyum cerah ketika dia berbalik untuk melihat kembali ke Yujin, yang kepalanya masih mencuat keluar jendela. Itu adalah mawar putih, Ciel Leonhard. Mata Yujin berkedip kaget melihat senyum gembira Kusir. Jadi apa yang dikatakan Kusir adalah bahwa banyak orang yang baru saja dilihatnya menjadi gila di jalanan semuanya karena wajah Ciel muncul di layar. Sepertinya dia sangat populer, Yujin berkomentar. Hahaha, mengapa Anda menanyakan sesuatu yang begitu jelas? Lagi pula, bukankah Anda juga sedang dalam perjalanan ke kursi yang dipesan di kelas 2, tamu-tamu terkasih? Sungguh sekarang, tiket seperti itu tidak hanya mahal, mereka sangat sulit ditemukan, para kusir terdiam dengan cemburu. Kami hanya beruntung, kata Yujin sebagai alasan. Tentu saja, itu bukan keberuntungan. Mereka telah membeli tiket dengan sejumlah besar uang. Sebenarnya, mereka bisa mencoba membeli tiket yang lebih baik dengan lebih banyak uang, tetapi tiket terbaik yang bisa dibeli turis biasa di kota ini terbatas pada tiket kelas 2. Bahkan tiket kelas 1 membutuhkan gelar bangsawan jika Anda ingin membelinya, dan untuk tiket VIP, seperti namanya, mereka hanya dapat dibeli oleh VIP. Yah, sebenarnya, wajar saja kalau dia tidak bisa tidak menjadi populer, tahu. Dia baru berusia 18 tahun dan dengan wajah yang begitu cantik, kusir itu terdiam melamun sebelum kembali ke akal sehatnya. Juga, pertarungan hari ini sangat penting untuk mawar putih. Begitukah? Yujin bertanya. Benar, kusir itu mengangguk.
Lawan White Rose dalam pertandingan hari ini adalah seorang ksatria yang juga berhasil memasukkan namanya ke dalam 12 terbaik sama seperti dia. Pangkatnya mungkin hanya di posisi ke-10, lebih rendah dari White Rose, tapi dia bukan lawan yang harus dianggap enteng. Julukan ksatria yang saat ini memegang peringkat ke-10 adalah Iron Wall Knight. Sang kusir menjelaskan lebih lanjut, poin pertandingannya mungkin lebih rendah daripada Mawar Putih, tetapi hari ini adalah pertama kalinya keduanya akan saling berhadapan. Jika White Rose berhasil memenangkan pertandingan ini, dia akan mendapatkan match point yang dia butuhkan untuk menantang salah satu peringkat yang lebih tinggi. Juga, tembok besi sama-sama bertekad untuk menang. Jika dia kalah dalam pertempuran ini, match point-nya akan sangat berkurang, dan dia bahkan tidak akan bisa mempertahankan peringkatnya saat ini. Sambil mendengarkan penjelasan kusir, mata Eugene tertuju pada layar. Meskipun kusir mengatakan bahwa pertarungan ini mungkin tidak layak ditonton, itu tidak benar-benar terjadi. Ini mungkin hanya pertarungan antara dua petarung di peringkat 100 teratas, tapi ternyata sangat menyenangkan untuk ditonton. Mereka tidak diizinkan untuk membunuh lawan mereka, kenang Eugene. Tetapi konflik itu tampak cukup berdarah, sehingga sulit untuk percaya ada aturan seperti itu. Pertandingan di Coliseum Simuin terutama diadakan untuk tujuan memberikan hiburan. Jika para petarung tidak mampu menggerahkan penonton, mereka tidak akan populer, tidak peduli seberapa tinggi match point mereka. Petarung tanpa popularitas tidak akan dapat menarik sponsor, dan mereka juga tidak akan dapat memindahkan tiket apapun, jadi dalam kasus yang parah, mereka bahkan mungkin tidak dapat berdiri di dalam Coliseum. Sebagai akibatnya, para pejuang harus berjalan di atas tali di tepi hidup dan mati. Saat pertempuran mereka berlangsung, luka mereka hanya akan bertambah jumlahnya, dan darah mereka akan mulai menyembur keluar. Para tamu yang terhormat, tahukah Anda mengapa Ciel Leonhard disebut Mawar Putih? Tanya kusir. Mador Coliseum baru saja mulai terlihat di kejauhan. Ya, jawab Eugene. Eugene sudah melihat berita seputar Ciel. Dia telah berpartisipasi dalam puluhan pertandingan selama setahun terakhir untuk naik ke posisi ke-7 dalam peringkat. Rekornya adalah 34 kemenangan kekalahan dan 0 kekalahan. Hal yang mengejutkan adalah bahwa Ciel tidak terluka sekalipun selama banyak pertandingannya. Dia tumbuh banyak, pikir Eugene sayang. Dalam perjalanan mereka ke Night March, dia telah diserang oleh Noir Giabella. Ciel dan Qian, yang bersamanya saat itu, tidak mampu melakukan perlawanan terhadap Noir dan pingsan. Eugene sangat menyadari betapa mereka berdua membenci fakta itu. Setelah mengalami ketidakberdayaan dan penghinaan karena tidak dapat melakukan apa-apa, peristiwa hari itu membawa banyak perubahan pada si kembar. Kemudian perubahan itu membuahkan hasil di hutan hujan samar ketika Qian mengalahkan Hector. Jangan lihat aku. Jangan mendekat juga. Mungkinkah itu terjadi pada Ciel juga? Eugene ingat bagaimana Ciel terlihat pada saat itu di padang salju, wajahnya yang berkaca-kaca karena dia tidak bisa mengatasi rasa malu atas kelemahannya sendiri dan kata-kata yang dia ucapkan dengan suara gemetar. Aku tidak pernah ingin mengalami hal seperti ini lagi. Aku juga tidak ingin membebanimu. Ini tidak seperti aku idiot. Saya hanya mengatakan ini setelah saya menyelesaikan situasi saya sendiri. Mengapa? Apakah Anda merasa kasihan pada saya karena saya mengatakan sesuatu seperti ini? Aku akan benar-benar membencinya jika itu masalahnya. Saya tidak ingin menerima simpati dari Anda. Aku tidak ingin tinggal di dekatmu lebih lama lagi karena itu hanya membuatku merasa malu dan malu. Jika kamu berpegang teguh padaku dan menyuruhku untuk tidak pergi, aku akan membencimu selama sisa hidupku. Mengingat kata-kata itu, seringai muncul di wajah Eugene. Ah! Kursi kelas 2 di Mador Coliseum mungkin bukan tempat duduk terbaik yang tersedia, tetapi mereka masih merupakan kursi kelas atas, jadi sepertinya tidak akan ada masalah besar dengan menikmati pertandingan dari sini. Pertandingan belum dimulai, jadi satu-satunya hal yang harus dilihat saat ini adalah gelombang mawar putih memenuhi tribun. Mawar putih. Ciel hati singa. Teriakan nama dan gelarnya bisa terdengar datang dari segala arah. Penggemar Ciel semuanya mengenakan pakaian putih yang serasi dan melemparkan kelopak nama panggilan Ciel, Mawar Putih. Hal yang sama terjadi di kursi kelas atas, yang lebih dekat ke lapangan dan memiliki pemandangan yang lebih baik. Selain itu, di antara para VIP, yang hanya berjumlah puluhan, beberapa terlihat memegang mawar putih. Ortus tidak ada di sini, kata Eugene. Jika Ortus datang untuk menonton pertandingan, Eugene telah merencanakan untuk mencoba dan melakukan kontak dengannya entah bagaimana. Sambil merasakan kekecewaan pada kesempatan yang terlewatkan, Eugene bersandar di pagar. Aku belum pernah bertemu nona muda itu, Ciel, sebelumnya, jadi tipe orang seperti apa dia? Sienna bertanya sambil mengangkat mer sedikit sehingga dia bisa mendapatkan pandangan yang lebih baik dari lapangan. Kamu akan tahu begitu kamu bertemu dengannya, kata Christina saat dia, tampaknya karena menolak untuk kalah, juga mengangkat Rhaenyra untuk pandangan yang lebih baik. Berkat ini, Eugene, yang terjebak di antara mereka, tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Dua wanita dewasa dengan anak-anak dan satu pria berdiri di antara mereka. Eugene takut seperti apa penampilannya di mata orang lain, terutama di mata Charmaine dan Ciel. Apa yang sedang terjadi? Mer tidak akan memberitahuku apa-apa, dan kamu juga tidak mengatakan apa-apa. Chris,
Apa yang tidak kau katakan padaku? Sienna menuntut. Christina sepertinya berbohong, apa kau tidak melihat Sir Qian? Tentu saja aku pernah melihatnya, Sienna menegaskan. Dia cukup imut dan seperti bayi. Karena mereka kembar, dia terlihat mirip. Adapun kepribadiannya, Christina berhenti sebelum berdeham. Ahem, dia juga menggemaskan. Alasan Christina menolak untuk mengatakan apa-apa tentang Ciel adalah karena dia sejujurnya tidak tahu bagaimana memperkenalkan Ciel. Secara khusus, Christina prihatin dengan perasaan Ciel terhadap Eugene. Dia tidak bisa memutuskan seberapa tulus perasaan Ciel terhadap Eugene, jadi Christina berpikir akan lebih baik jika dia tidak mengomentarinya sama sekali. Ini dia, Eugene mengumumkan, menunjuk jari ke arena. Pintu tertutup di satu sisi lapangan didorong terbuka. Orang pertama yang datang melalui pintu-pintu itu. Bukan Ciel, melainkan Desra. Berbaris ke lapangan di depan Ciel, Desra mengangkat tangannya, dan karpet putih keluar dari pintu yang terbuka. Jalan putih bersih yang diciptakan oleh karpet ini mengarah langsung ke tengah arena. Setelah memeriksa untuk melihat bahwa karpet telah meluncur secara merata tanpa satu kerutan pun, Desra berputar dengan anggun dan jatuh ke satu lutut. Klik, klik, klik. Langkah kaki ringan bisa terdengar datang dari pintu yang terbuka. Ah! Kerumunan bersorak begitu keras sehingga membuat gendang telinga mereka sakit. Mawar putih yang dilambaikan penonton semuanya dilemparkan ke lapangan dalam satu gerakan. Mawar besar jatuh ke tengah arena, yang sudah tertutup kelopak bunga, seperti kepingan salju. Mereka harus membersihkannya sebelum pertandingan, kan? Sienna bergumam ketika dia melihat bunga-bunga menumpuk di lapangan, bahkan tidak menyisakan ruang untuk melangkah. Tentu saja, semua kelopak dan mawar itu akan dibersihkan sebelum pertandingan oleh penyihir yang ditempatkan di sudut-sudut arena sehingga mereka tidak akan mengganggu pertandingan itu sendiri. Eugene mengulurkan tangannya dan menangkap salah satu mawar yang mengalir turun seperti hujan saat dia melihat Ciel berjalan melewati pintu. Ciel mengenakan pakaian putih bersih yang berbeda dari seragam gaun yang dia kenakan sebagai anggota Knights of the Black Lion, tetapi memiliki sigil Lionheart yang sama yang disulam di dada kirinya. Ciel menanggapi sorak-sorai dengan senyum cerah dan melambaikan tangannya ke arah penonton saat dia berjalan menuruni karpet. Eugene tanpa sadar mengeluarkan dengungan senang saat dia melihat penampilannya. Dia merasakan dorongan untuk berkomentar tentang bagaimana Ciel benar-benar tumbuh dewasa. 1. Maaf jika ini menyinggung, tetapi ini adalah yang paling dekat yang bisa saya dapatkan untuk menerjemahkan permainan kata-kata dalam teks aslinya. 2. 12 terbaik adalah 12 ksatria terkuat Simuin.